Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan perkuliahan online hari ini saya akan mereview atau mengulang kembali praktikum pemrograman Java dasar yang sudah pernah kita lakukan bersama, yaitu dari pertemuan pertama, kedua, ketiga, dan keempat kalau nggak salah. Sehingga terakhir saya kasih tugas untuk penyelesaian membuat perhitungan luas dan keliling bangun datar. Oke, jadi kemarin itu terakhir kita tugasnya adalah menghitung bangun datar, luas dan keliling bangun datar. Nah, pada kesempatan ini saya akan mereviewnya untuk pembuatan project ya. Bagaimana kita mengawali membuat project, kemudian membuat paket-paket dari suatu Java. Nah, ini yang kemarin, tugas-tugas yang kemarin ya. Oke. Jadi waktu dari pertemuan pertama kita membuat project baru ya, kemudian ada nama paketnya, kemudian inputan. Nah, nanti saya di sini akan mempraktekkan buat Java membuat project baru dulu ya, kemudian membuat paket-paketnya. Nah, nanti ini khusus yang memang dari awal mungkin ada yang belum paham cara membuat project baru dan membuat paket-paket baru di NetBeans seperti apa. Nah, saya rekomendasikan untuk yang baru awal belajar aplikasi Java dasar itu menggunakan NetBeans versi 7 ya. Saya rekomendasikan versi 7 ya, walaupun mungkin bisa support di versi 7.4. Nah, saya sarankan sih versi 7. Kemudian JDK-nya, untuk JDK-nya versi 6 ya. JDK versi 6. Nah, ini ada yang 64 bit, ada yang 32 bit, tergantung mesin komputer atau prosesor yang digunakan. Baik, langsung saja. Jadi nanti untuk bisa diinstal NetBeans harus install dulu JDK-nya. Ya, JDK 6 ya, JDK 6. Nah, kalau sudah diinstal JDK 6-nya baru diinstal NetBeans 7. Nah, untuk yang perlu aplikasinya ini saya sedang melakukan proses upload ya, Nanti kalau sudah selesai saya share untuk bisa di-download kembali. Ya, di sini saya penyimpanan ada 100 GB untuk Google Drive-nya, nanti saya bisa share kembali untuk bisa di-download. Baik, langsung saja. Pertama, bagaimana kita cara membuat project baru ya. Jadi nanti tahap pertama saya hanya akan memberikan contoh untuk bikin project baru, kemudian bikin paket baru di Java, dan nanti untuk selanjutnya langsung ke runtunan ya. Karena pada praktikum sebelumnya kita sudah buat bikin hello world ya, kemudian contoh biodata ya seperti apa. Nah, ini nanti saya akan langsung ke runtunan saja, dan runtunannya nanti materinya atau rujukannya ada di algoritma Munir. Nah, nanti saya upload juga untuk algoritma Munir ini ya, bentuknya file PDF, silakan nanti di download. Saya upload di e-learning. Jadi kita akan membuat project baru dengan studi kasus dari ebook e-learning ya. Baik, kita mulai saja. Yang pertama adalah buka file, kemudian new project ya, kemudian kita pilih Java ya di kategoris, kemudian ada Java application. Nah, jadi untuk bikin project Java baru di kategoris pilih Java, kemudian Java application, kemudian next. Nah, tentukan misalkan projectnya namanya Java Munir ya, Java Munir, karena kita akan mengkonversi dari ebook, sebenarnya dari buku ya, dari buku namanya
buku algoritma dan pemrograman dengan menggunakan bahasa Pascal dan C. Nah, ini saya dapat e-booknya ya walaupun memang bajakan ya. Saya sarankan sih untuk bukunya silakan beli di toko-toko buku terdekat ataupun di online ya. Karena menurut saya ini algoritma dan pemrograman itu merupakan salah satu dasar pemrograman ya. Algoritmanya silakan dipelajari lagi kalau memang Anda yang belum paham mengenai algoritma dasar, dan nanti kita akan studi kasus dari buku algoritma dan pemrograman ini ya, bagaimana supaya kita bisa mengkonversikan dari bahasa algoritma ke dalam bahasa Java. Baik ya, jadi dilanjut. Ini project locationnya ditentukan saja, misalkan di E ya, di E Java TI 2019. Kemudian nanti project name-nya ada apa namanya, Java Munir ya. Misalkan di sini ya, di sini open. Nah, ini create main class-nya di Uncentang. Jadi kita nggak bikin langsung create main class. Nama projectnya Java Munir. Kemudian finish. Oke. Nah, di sini sudah selesai pembuatan project untuk Java Munir. Ya, selanjutnya kita akan melakukan konversi dari bahasa algoritma ke dalam bahasa Java. Oke, kita lihat dulu di sini ada runtunan ya. Kita akan cari runtunan. Oke. Di sini ada dasar-dasar struktur dasar algoritma dan seterusnya. Kita cari runtunan. Ada di halaman berapa ya runtunan? Oke, kita akan cari runtunannya dulu. Materi runtunan. Baik, kalau di buku algoritma dan pemrograman untuk materi runtunan itu ada di halaman 91 ya. Jadi runtunan itu apa sih? Ya, runtunan adalah struktur algoritma paling dasar yang berisi rangkaian instruksi yang diproses secara sekuensial atau berurutan ya, satu persatu, mulai dari instruksi pertama sampai instruksi terakhir. Bab 5 ini membahas runtunan dan contoh-contoh algoritma yang hanya berisi runtunan. Oke. Jadi runtunan itu tiap instruksi dikerjakan satu persatu ya. Tiap instruksi dilaksanakan tepat sekali. Tidak ada instruksi yang diulang. Urutan instruksi yang dilaksanakan pemproses sama dengan urutan instruksi sebagaimana yang tertulis di dalam teks algoritmanya. Baik. Nah, di sini ada contoh-contoh runtunan ya. Contoh runtunan, contoh yang pertama, bagaimana mencetak hello world ke layar ya. Catatan, contoh pertama ini sudah pernah diberikan sebagai ilustrasi di bab 3. Oke, ini silakan nanti dibaca-baca di awal. Ya, sebenarnya untuk contoh runtunan ini sudah kita praktekkan ya di praktikum sebelumnya di project Java dasar di Hello ya, di sini. Nah, di sini. Nah, kita kalau mau buat lagi juga nggak masalah ya. Kalau mau buat lagi juga nggak masalah. Jadi di sini dijelaskan bagaimana kita mencetak hello world. Oke. Kita buat lagi, misalkan kita projectnya tadi udah dibuat namanya Java Munir. Nah, kemudian kita bikin lagi, klik kanan di source packet, new, namanya di Java packet namanya adalah runtunan. Oke. Nah, kemudian di sini program hello world, program untuk mencetak hello world. Nah, ini kan bahasa pseudocode ya, atau bahasa algoritmanya adalah seperti ini. Nah, bagaimana cara kita membuat mencetak hello world di Java? Oke, caranya adalah klik kanan di runtunan di atas paket runtunan, kemudian pilih new, pilih other. Nah, di other nih, kenapa other? Jadi barangkali Java NetBeans-nya baru diinstal dan
kalau baru di ini belum banyak yang keluar di sini ya historinya, jadi kita pilih other, kemudian pilih Java, nanti ada Java class di file type-nya. Pilih aja Java class. Oke, next, misalkan hello world. Oke, ini mengulang ya, tapi nggak masalah, kita belajar lagi, terus finish ya. Nah, kalau di NetBeans itu kita sudah ada hello world di sini ya. Kelas ini nama kelas itu sama dengan nama file di Java itu. Jadi kalau kita beda namanya itu pasti error. Nah, di sini ada error ya. Jadi nama kelas dengan nama file harus sama, kemudian ini ada di pakai keruntuhan. Kemudian kita buat main kelas ya. Main kelasnya public static void main kurung buka string kurung siku buka kurung siku tutup args kurung awal buka enter. Nah, kemudian di sini program untuk mencetak hello world. Nah, nama headernya program untuk mencetak hello world. Kita buat aja di sini komentar program untuk mencetak hello world. Kemudian kita langsung sistem titik out titik print kontrol spasi. Nah, kalau kita di NetBeans itu sudah ada library yang ditampilkan println. Nah ya, terus kita ketik hello spasi word ya. Kemudian klik kanan di hello world ini, di compile dulu filenya. Jadi kita compile supaya si mesin komputer atau laptopnya baca menerjemahkan dari Java ke kelas ya. Kemudian klik kanan, kalau sudah di compile klik kanan run file dan hasilnya kita akan tunggu ya. Ini hasilnya adalah hello world. Nah, oke. Jadi untuk konversi pertama kita sudah berhasil membuat untuk menampilkan hello world ya. Oke.
Ya, selanjutnya kita akan membuat apa namanya contoh yang 5.2. Contoh 5.2 itu adalah membaca inputan ya, misalkan ditulislah algoritma yang membaca nama seseorang dari papan ketik lalu menampilkan ucapan halo diikuti dengan nama orang tersebut. Oke, sebelumnya kita sudah pernah untuk apa namanya pelajari juga ya. Jadi di inputan itu misalkan kita pakai scanner ya. Nah, ini contoh inputan ya. Nah, ini. Nah, kita akan mengulang lagi ya. Bagaimana menggunakan mentranslasikan yang contoh 5.2 yang ada di buku algoritma. Oke, jadi kita mendeklarasikan nama dulu sebagai inputan. Nah, nanti kita pakai scanner. Baik, kita langsung saja klik kanan di runtunan, misalnya kita pakai scanner ya. Pilih new, pilih Java class. Pilih input nama misalkan. Finish. Nah, nanti kita buat variabel scanner ya. Sebelum buat variabel scanner kita buat dulu public static void main. Ya, buat dulu main kelasnya. String kurung buka siku kurung tutup siku args. Oke. Kita buat scanner dulu, input kontrol spasi ya. Pilih yang java titik util, klik 2 kali. Nah, kalau kita sudah import, nah ini ada import java titik util titik scanner ya. Nah, misalkan scannernya ini inputan misalkan sama dengan new scanner kontrol spasi ya. Oke, klik 2 kali, pilih yang misalkan input stream sistem titik in, enter titik koma. Nah, kemudian kita buat string nama sama dengan inputan. Ini tadi kontrol spasi, pilih titik, pilih next ya, next line titik koma. Oke, kalau nggak salah kita pakai next line ya untuk inputan scanner. Oke, betul pakai next line. Nah, terus si nama ini kan nanti inputan ya. Nah, jadi kita panggil sistem titik out titik println. Nah, nama. Nah, misalkan hai, nah, plus nama panggil, nah, plus apa kabarmu gitu kan. Oke, nah kita sebelum masuk ke inputan kita buat dulu seperti pertanyaan ya. Misalkan print hai, oh sorry, siapa nama Anda gitu, siapa nama kamu misalkan. Nah, nanti ini pakainya print, nggak pakai ln. Kalau print itu kan dia nggak ganti baris ya, nggak enter ke bawah. Nah, kalau ln ini ganti baris ya atau enter ke bawah. Oke, kita bisa langsung klik kanan run file ya untuk input nama. Nah, siapa nama kamu misalkan Rosidin ya, enter. Hai Rosidin, apa kabarmu? Oke, jadi ini sebenarnya review atau pengulangan ya yang pernah saya praktekkan juga di lab untuk membuat seperti ini. Nah, hanya saja di contoh kasus algoritmanya kan hampir sama ya seperti ini. Nah, nanti selanjutnya kita akan membuat pertukaran bilangan ya nanti setelah session ini. Nah, silakan dicoba dulu. Jadi yang pertama untuk hello world menampilkan ini hello world tapi tanpa variabel. Yang kedua hello world-nya
dibuat variabel dulu ya. Jadi disimpan dulu di memori ya, hello world-nya disimpan dulu di string pesan. Nah, baru nanti ditampilkan ya pesannya, variabel pesannya itu ditampilkan atau dipanggil ya, dipanggil untuk menampilkan isi pesan. Di sini isi pesannya hello world-nya. Oke. Silakan dicoba dulu. Ini yang ketiga adalah menampilkan inputan yang sudah diinput ya. Misalkan di sini ada siapa nama kamu, misalkan Udin, enter. Hai Udin, apa kabarmu? Oke, selamat mencoba. Nah, nanti kita akan lanjut untuk tutorial selanjutnya, yaitu mengkonversi dari algoritma dan pemrograman untuk pertukaran dua buah bilangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.